Perkenalkan, nama saya Agung Wijaya. Saya adalah seorang mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan tujuan saya ke sini itu adalah untuk mencari tahu beberapa gejala, ciri-ciri, serta penyakit pada lembu. Pertama-tama, bisakah Bapak memberitahu pada saya tentang diri Bapak dan bagaimana Bapak terlibat terhadap peternakan lembu ini? Pertama-tama saya terinspirasi kepada orang tua saya. Saya lihat perkembangan tentang ternak ini itu sangat menjanjikan, apalagi untuk menunjang sumber daya pangan kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia ini bermacam ragam penghasil pangan, termasuk hasil sawah, jagung, padi misalnya. Dan selain itu juga untuk mendukung komoditas tentang sembako, yaitu termasuk juga seperti ini, ternak, kebun daging, telur, seperti unggas. Nah, saya bidang ini, saya terinspirasi seperti ini sejak saya masih sekolah. Jadi ilmu yang saya dapati juga bisa kita kembangkan untuk menunjang sumber daya pangan tadi, sekaligus juga untuk mendapat perkembangan penghasilan kita. Jadi kalau kita kembangkan ini, sebenarnya peternak ini ya cukup luar biasa kalau memang kita ada minat ke situ. Bahkan kita ini kalau sudah berhasil ya bisa dikatakan juga kategori pengusaha. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja. Yang pertama itu saya ingin menanyakan apa sih gejala umum yang paling terlihat itu ketika lembu itu mengalami sakit? Itu sangat mudah sekali. Kita lihat sehari-harinya. Jika lembu ini kekurangan nafsu makan, maka terindikasi lembu itu terkena gejala parasit. Itu ada bermacam. Parasit di pencernaan, parasit di hati, itu ya, yang dikenal dengan cacing hati. Ada juga dia kurang nafsu makan karena dia demam, seperti dia pilek, atau banyak juga seperti manusia. Jadi ya pencegahannya sangat mudah sebenarnya. Faktor cuaca juga. Jadi kalau cuaca itu ekstrim, dari panas ke dingin, itu paling mudah terkena penyakit. Dan pengobatannya juga sangat mudah. Yang agak-agak sulit itu ya seperti kasus PMK itu. Tapi kalau kita secara rutin mengobatinya dengan bahan-bahan yang sudah dianjurkan pemerintah oleh Dinas Peternakan, itu sebenarnya mudah, tapi kita sabar. Kalau kita cukup berjuang, mudah-mudahan kita jiwai, itu akan mudah untuk mencegahnya. Intinya saya ada beberapa bulan yang lalu kasus PMK ini sudah rampung, tidak kalah sulit. Nah, seperti ini kita lihat, ini sudah sehat-sehat semua. Kalau tentang parasit itu lebih mudah lagi. Per 3 bulan kita kasih konsumsi obat cacing di tempat air minumnya. Jadi cacing yang ada di dalam pencernaan itu rutinitas akan hilang. Nah, itulah menjadi nafsu makannya lebih banyak, maka dia pertumbuhan badannya akan lebih cepat.
Selain itu Nah, obat cacingnya itu Pak, dia untuk kita belinya itu gampang atau susah untuk nyarinya? Mudah Atau sekali. ada khususnya gitu? mudah sekali, banyak dijual di toko-toko tempat penjualan pakan ternak ataupun secara online. Kita bisa juga order ke Pulau Jawa, semua sekarang sudah lengkap. Semua sekarang tidak sulit lagi, tinggal buka HP, kita lihat tentang peternakan, semua ada tertera di situ. Tidak sulit, semua didapat sekarang. Baiklah, lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja sih langkah-langkah yang harus diambil oleh peternak untuk menghindari supaya lembu itu sakit? Sebenarnya untuk menghindarinya itu sangat mudah. Pertama, ya jaga kebersihan, itu saja. Sudah itu diadakan juga penyemprotan untuk lingkungan kandang seperti nyamuk ataupun virus-virus lainnya. Kita menggunakan disinfektan untuk mencegahnya. Kalau tentang penyakit lain yang menyebabkan dia cacingan, itu kebanyakan dari pakan. Misalnya kita mencari rumput itu atau istilahnya mengarit ya, itu kan lingkungannya tidak sama, ada yang bersih, ada yang berbentuk rawa-rawa. Nah itu kita harus berhati-hati, harus kita waspada untuk melihat keadaan. Jadi di situ kan kalau yang namanya tempat mengarit yang berbentuk rawa-rawa tadi, banyak seperti hewan-hewan kecil yang bisa kita sebut seperti keong-keongan, Parasit. Nah, itu sebenarnya kalau parasit tadi timbulnya juga dari pakan tadi. Namanya juga pakan itu hidup di tanah. Jadi sewaktu kita mencari pakannya tadi, setidaknya kita agak selektif. Nah, jangan kita beri makan sembarangan aja semua masukan pakannya. Setidaknya kita sortir lah. Sudah itu ya kalau mau nyamannya kita siram dulu atau dijemur, sudah disiram. Nah jadi setengah, lebih bagus lagi dia kalau pakan itu sudah setengah lagi. Dari kadar amoniaknya, jadi ternak tadi tidak mudah kembung. Nah, sudah proses pelayuan tadi seperti kita lihat di Eropa, itu pakan itu selalu dikeringkan. Jadi orang selalu bertanya, bisa nggak gemuk itu kalau pakan kering? Tidak bisa. Asal kita tahu, karena kita kalau mau berhasil namanya usaha, kita harus tahu ilmunya. Jadi seperti pakan tadi yang berbentuk kering, dia harus ditambah dengan protein seperti pakan pabrikan, konsentrat. Jadi ternak tadi selain dia cukup dengan serat, protein tadi lah yang memicu untuk perkembangan tubuhnya, sehingga perkembangan dagingnya itu cepat. Tadi kita sudah ngebahas tentang apa saja sih gejala, ciri-ciri, serta gimana cara menghindarin untuk lembu itu agar tidak sakit, tidak gampang sakit. Dan sekiranya Bapak mungkin ada saran untuk bagi peternak di luar sana yang mungkin masih baru memulai bisnis lembu. Himbauan saya itu kita jangan malu ya. Biasa kalau memang kadang kita mau berusaha melihat orang yang sudah berhasil, ya agak minder.
padahal bidangnya sama yang mau dia geluti. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Mungkin saja orang yang sudah berhasil itu ya sama seperti kita. Jadi kalau saya kasih saran ataupun himbauan, yang penting kita itu dibilang kita tuh punya semangat dan prinsip dia sama kita itu sama-sama ingin berhasil. Jadi tidak perlu kita malu untuk bertanya, dan kita kalau bisa ya kita semakin dekat dan orang yang sudah berhasil ya mudah-mudahan diberitahu tentang cara dan ilmunya. Ya semoga kita seperti itu. Tentunya kita dibutuhkan satu ya, kesabaran, ketekunan, rajin dan pantang menyerah. Karena semua yang kita lakukan, pekerjaan maupun usaha itu dibutuhkan kesabaran. Dan satu lagi teliti tentang apa yang dikerjakan. Misalnya ternak ini kenapa dia menurun nafsu makannya, harus cari tahu. Nah, kita wajib bertanya kepada orang yang lebih pengalaman, ataupun kita baca-baca buku tentang ternak itu tadi. Di situ sudah banyak ilmu yang kita dapat. Mungkin itu saja yang saya himbaukan untuk para pemuda-pemuda, tentunya mahasiswa yang bidang peternakan. Sebenarnya kita sama. Jadi kenapa ada orang yang pendidikannya tidak tinggi tapi dia berhasil? Itu tadi, karena dia memang tekun, sabar, dia teliti, tidak pantang menyerah, maka dia bisa berhasil. Mungkin ya itulah yang saya dapat saya sampaikan. Ya semoga nanti para penerus generasi berikutnya yang seumuran dengan saya, mudah-mudahan banyak para peternak di negeri kita ini bisa menyerupai di negara-negara lain. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena mau memberikan informasi penting ini. Saya akhiri ya Pak. Semoga sukses ya.